Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan materi yang membahas pengertian jaksa serta kode etik jaksa, yang mana dalam video singkat ini ada beberapa poin penting yang akan kami paparkan. Mungkin untuk lebih rinci atau lebih jelasnya rekan-rekan semua dapat membaca atau melihat langsung dalam artikel yang kami buat, karena dalam video ini hanya beberapa poin singkatnya saja. Yang pertama, sebelum ke pembahasan yang inti, kita perlu ketahui dulu bahwa jaksa ialah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang telah diatur oleh undang-undang untuk memiliki kekuatan hukum tetap. Selanjutnya ada pula kode etik jaksa yang telah diatur atau dikeluarkan kode perilaku jaksa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung RI atau dalam kurung Perja nomor 067-A-JA-07/2007 tanggal 12 Juli 2007. Dalam kode etik perilaku jaksa antara lain disebutkan kewajiban. Sebenarnya di sini ada 14 poin kewajiban dalam kode etik jaksa. Namun kami memberikan gambarannya saja. Untuk lebih jelasnya rekan-rekan bisa lihat langsung di artikel kami. Yang pertama ialah mentaati kaidah hukum, lalu menghormati prinsip cepat. Selanjutnya berdasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan kebenaran. Selanjutnya bersikap mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan atau ancaman. Lalu selanjutnya bertindak secara objektif dan tidak memihak. Lalu memberitahukan dan memberikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa maupun korban. Lalu membangun dan memelihara hubungan antara aparat penegak hukum dan mewujudkan sistem peradilan yang terpadu. Selanjutnya menyimpan dan memegang rahasia sesuatu yang seharusnya dirahasiakan. Lalu menghormati kebebasan dan perbedaan pendapat sepanjang tidak melanggar ketentuan hukum. Selanjutnya menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia. Selanjutnya menanggapi kritik dengan arif dan bijaksana. Selanjutnya juga bertanggung jawab secara internal dan berjenjang. Lalu selanjutnya bertanggung jawab secara eksternal kepada publik sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dalam kode etik profesi jaksa ada 14 poin, dan yang barusan kami paparkan adalah poin-poin intinya. Selanjutnya juga secara garis besar tentang kewajiban jaksa itu sendiri. Jaksa mempunyai tugas. Yang pertama, melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim, dan dari dua tugas tersebut dilakukan oleh penuntut umum dalam proses persidangan pidana yang sedang berjalan. Tugas jaksa sebagai penuntut umum juga diatur dalam pasal 13 KUHP dan dipertegas dalam pasal 137 KUHP. Selanjutnya juga ada beberapa poin tentang kewajiban jaksa yang tertuang pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor Per/014/A/JA/11/2007
2012 tentang Kode Perilaku Jaksa dijelaskan untuk mewujudkan jaksa yang memiliki integritas, bertanggung jawab, dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang dilandasi doktrin Trikrama Adiaksa. Nah, dalam peraturan ini juga ada beberapa poin. Poin singkatnya, yang pertama, jaksa kepada negara setia dan taat kepada Pancasila serta Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, jaksa kepada institusi menerapkan doktrin Trikrama Adiaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Yang ketiga, jaksa kepada profesi jaksa menjunjung tinggi kehormatan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur, dan adil. Yang keempat, jaksa kepada masyarakat memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia. Lalu selanjutnya ada pula hak jaksa. Jaksa memiliki hak dalam melaksanakan tugas. Yang pertama, melaksanakan fungsi jaksa tanpa intimidasi, gangguan, dan pelecehan. Selanjutnya, mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak dipersalahkan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Mendapatkan perlindungan secara fisik, mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun non-teknis, mendapatkan sarana yang layak dalam menjalankan tugas, mendapatkan kenaikan pangkat, jabatan, dan atau promosi berdasarkan parameter objektif, memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi, mendapatkan proses pemeriksaan yang cepat, adil, dan evaluasi, serta keputusannya objektif. Dalam hak jaksa tersebut ada 8 poin di artikel kami ini. Barusan adalah gambaran yang kami paparkan. Untuk lebih rincinya rekan-rekan dapat membaca langsung. Setelah itu juga kami menjelaskan tentang ada pemberhentian jaksa sebagai pejabat fungsional, pemberhentian dengan hormat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pasal 12 menyatakan jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena permintaan sendiri, sakit jasmani atau rohani terus-menerus, telah mencapai usia 62 tahun, meninggal dunia, tidak cakap dalam menjalankan tugas. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan tentang pemberhentian jaksa dengan hormat. Adapun pemberhentian jaksa tidak dengan hormat, yang pertama, aparat penegak hukum itu telah mengkhianati kepercayaan publik, lalu menyalahgunakan kekuasaan, menjamunya penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam pasal 13 menyatakan jaksa diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya dengan alasan dipidanakan karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya, melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, melanggar sumpah atau janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, atau melakukan perbuatan tercela. Maka dalam pasal 13 ini dijelaskan tentang pemberhentian jaksa secara tidak hormat. Dengan demikian, artikel ini kami buat
Semoga rekan-rekan semua dapat memahaminya, dibantu dengan video singkat ini dengan beberapa pemaparan gambarannya, dengan semoga rekan-rekan dapat lebih memahami dengan membaca atau memahami lebih kritis dalam artikel ini. Kurang lebih kami ucapkan terima kasih telah memberikan waktunya untuk meluangkan waktu menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.